Mimpi Piala Dunia diuji. Kekalahan telak Indonesia dari Australia. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Stadion Allianz di Sydney menjadi saksi bisu perjuangan timnas Indonesia menghadapi kekuatan raksasa Australia. Stadion yang megah ini dipenuhi oleh ribuan pendukung yang datang untuk menyaksikan laga penting ini. Suasana di dalam stadion sangat meriah, dengan sorak-sorai penonton yang tak henti-hentinya mendukung tim kesayangan mereka. Dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda harus mengakui keunggulan Socceroos dengan skor telak 1-5. Pertandingan ini sangat menentukan bagi kedua tim. Namun sayangnya, Indonesia tidak mampu mengimbangi permainan cepat dan agresif dari Australia. Para pemain Indonesia berjuang keras di lapangan, namun hasil akhir tidak berpihak pada mereka. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi mimpi Indonesia untuk berlaga di panggung sepak bola terbesar di dunia. Para pemain terlihat sangat kecewa, dan para pendukung pun merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, kekalahan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk terus berbenah dan memperbaiki diri. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal, diiringi drama penalti dan gempuran gol yang silih berganti. Setiap detik pertandingan dipenuhi dengan aksi-aksi menegangkan yang membuat penonton tidak bisa berpaling. Meskipun hasil akhir tidak memuaskan, semangat juang para pemain Indonesia patut diapresiasi. Mereka timis regular tenendins, nabziding bayal beli panel panjing muli kesuksesan tim Parigan. Awal yang menjanjikan, semangat Garuda di kandang Kanguru. Tak gentar menghadapi tim tuan rumah, Indonesia tampil berani sejak peluit kick-off dibunyikan. Anak asuh Patrick Kluivert menekan dengan agresif, merebut bola di area lawan, dan menciptakan beberapa peluang. Semangat juang Garuda membakar asa para pendukung yang memadati stadion. Puncaknya di menit ke-7, Indonesia mendapat hadiah penalti. Sayang, Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Baif Titsing Gawant. Kroisenis Pedembulan Freckles repeated. Hujan gol Socceroos, peluang terbuang, gawang terbobol. Pertandingan ini menjadi mimpi buruk bagi tim Indonesia yang harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari Australia. Australia tak membuang kesempatan untuk menghukum kesalahan Indonesia. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemain Indonesia langsung dimanfaatkan oleh tim Australia untuk menciptakan peluang emas. Hanya 11 menit setelah penalti Dix, Martin Boyle membawa Socceroos unggul lewat titik putih. Boyle dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut, membuat kiper Indonesia tak berdaya. Gol ini seperti membuka keran gol bagi tim tuan rumah. Para pemain Australia semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan Indonesia tanpa henti. Nishan Velupillay menggandakan keunggulan Australia 2 menit berselang. Dengan kecepatan dan ketepatan, Velupillay berhasil menembus pertahanan Indonesia dan mencetak gol kedua. Jackson Irvine menambah pundi gol di babak pertama dan kedua, menunjukkan dominasi Australia di lapangan. Gol-gol ini semakin memperlebar jarak antara kedua tim, sementara Lewis Miller ikut mencatatkan namanya di papan skor. Miller memanfaatkan umpan silang yang sempurna untuk mencetak gol tambahan bagi Australia. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk Australia. Tim Indonesia tampak lesu saat mereka berjalan keluar lapangan, sementara para pemain Australia merayakan keunggulan mereka. Di babak kedua, Indonesia berusaha bangkit, mencoba mengubah strategi dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun, usaha mereka seringkali terhenti oleh pertahanan solid Australia. Namun kokohnya pertahanan Australia dan efektivitas serangan mereka membuat Garuda semakin terpuruk. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Indonesia selalu berhasil dipatahkan, sementara Australia terus menambah gol hingga peluit akhir berbunyi. Cahaya di tengah gelap, debut manis oleh Romeni. Di tengah hujan gol Australia muncul secercah harapan bagi Indonesia. Menit ke-78, debutan oleh Romeni mencetak gol indah. Menerima umpan silang, Romeni melepaskan tembakan voli yang tak mampu dijangkau Matthew Ryan. Gol ini menjadi pelipur lara bagi Indonesia, meskipun skor akhir tetap 1-5 untuk kemenangan Australia. Gol Romeni menjadi bukti bahwa Garuda tetap berjuang hingga peluit panjang dibunyikan.
Performa timnas, antara harapan dan kekecewaan. Secara keseluruhan, performa timnas Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Meskipun tampil berani di awal laga, organisasi permainan Garuda masih rapuh. Koordinasi lini belakang menjadi titik lemah yang dieksploitasi dengan baik oleh para penyerang Australia. Di sisi lain, beberapa pemain menunjukkan performa individu yang menjanjikan. Jade Zes beberapa kali mengancam gawang Australia, sementara Maarten Paes tampil cukup gemilang mistar gawang meskipun kebobolan 5 gol. Kata sang juru taktik, evaluasi menuju perbaikan. Usai pertandingan, pelatih Patrick Kluivert mengakui keunggulan Australia dan memuji mentalitas timnya. Ia menyatakan bahwa meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan ini. Kluivert menekankan pentingnya tetap positif dan terus bekerja keras untuk memperbaiki performa tim di masa depan. Kita memulai pertandingan dengan baik, tetapi penalti yang gagal dieksekusi menjadi titik balik, ujar Kluivert. Ia menambahkan bahwa momen tersebut sangat mempengaruhi mental para pemain, namun mereka tetap berusaha untuk bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa pertandingan. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki koordinasi lini belakang. Menurutnya, komunikasi yang lebih baik antar pemain belakang akan sangat membantu dalam mencegah kebobolan gol di masa depan. Kluivert berencana untuk fokus pada latihan koordinasi dan strategi pertahanan dalam sesi latihan berikutnya. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan fokus untuk pertandingan selanjutnya. Kluivert menekankan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ia berharap timnya bisa menunjukkan peningkatan yang signifikan di pertandingan mendatang. Di sisi lain, pelatih Australia Tony Popovic memuji penampilan anak asuhnya. Ia merasa bangga dengan cara timnya bermain dan mengatasi tekanan dari lawan. Popovic juga menyoroti pentingnya persiapan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh timnya sebelum pertandingan. Para pemain menunjukkan mentalitas yang tepat dan berhasil menguasai jalannya pertandingan, katanya. Popovic berharap timnya bisa mempertahankan performa ini dan terus menunjukkan konsistensi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan semangat dan kerja keras, ia yakin timnya bisa meraih lebih banyak kemenangan di masa depan. Jalan terjal menuju Piala Dunia, tantangan kian berat. Kekalahan telak dari Australia membuat jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin terjal. Timnas harus bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan potensi yang ada. Persaingan di grup C sangat ketat, dengan Australia dan Jepang menjadi favorit lolos ke putaran selanjutnya. Menatap pertandingan selanjutnya, asa Garuda belum padam. Meskipun menelan kekalahan, semangat juang Garuda tidak boleh padam. Masih ada beberapa pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus dan kerja keras menjadi kunci untuk meraih hasil positif di laga-laga selanjutnya. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia juga sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat juang March Klok dan kawan-kawan. Semangat tak pernah padam, dukung Garuda terus berkibar. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Mari dukung Garuda terus berjuang, memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan potensi. Semoga di pertandingan selanjutnya, Indonesia mampu meraih hasil yang lebih baik dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Semangat Garuda!